lainnya pemirsa, kalau tadi ini mengenai di dunia fashion ya, dunia kebaya. Bagaimana kalau kita sekarang beralih ke informasi mengenai pola hidup sehat? Untuk mendapatkan pola hidup sehat tidak hanya kita mengatur pola makan kita, tetapi memang harus aktivitas juga harus diperhatikan dong. Salah satunya Anda harus berolahraga. Bagaimana kalau kami mengajak Anda untuk berolahraga Zumba? Ada suatu hal yang menarik lagi. Zumbanya tidak sembarangan memakai baju olahraga loh. Karena Tetapi ini temanya pakai baju militer sama hijabers juga. jadi tidak membatasi Ruang gerak pakaian hijabers seperti pakai apa. Zumba Ada ya. tematik Zumba. Ada temanya. Oke, Anda penasaran? Kami pun penasaran seperti apa liputannya. Berikut cuplikannya untuk Anda. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corre el... Ternyata untuk mendapatkan pola hidup yang sehat dapat kita lakukan dengan cara apa saja pemirsa. Baik pilihan makanan yang bergizi hingga olahraga yang teratur dan disiplin. Salah satunya olahraga yang bisa dikatakan kini menjadi bagian dalam gaya hidup metropolitan adalah olahraga Zumba yang diciptakan oleh penari Kolombian bernama Beto Pere. Hal ini diyakini bahwa hampir 14 juta orang di seluruh dunia berpartisipasi dalam fenomena Zumba ini setiap minggunya. Saya mendengar bahwa ini semua adalah Zumba lovers. Zumba lovers, saya juga termasuk Zumba lovers. Saya juga lihat 2 minggu sekali di Bogor juga ada Zumba. Nah, saya kira ini satu hal yang luar biasa ketika teman-teman yang memiliki semangat yang sama, hobi yang sama itu berkumpul. Nah, kali ini terkait dengan lomba Zumba, saya mendukung sepenuh hati terkait dengan kegiatan ini. Termasuk sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang yang merasa bahwa sehat itu mahal. Ternyata sehat itu tidak mahal, tapi sakit itu yang mahal. Saya beberapa waktu yang lalu sempat sakit dan ternyata sama sekali tidak enak begitu ya. Jadi dengan kegiatan seperti ini saya harapkan teman-teman semua juga bisa menyebarkan kepada teman-teman yang lainnya terkait dengan bagaimana kita sehat bersama begitu ya. Maka dari itu, pada weekend kemarin, bertempat di salah satu hotel berbintang di bilangan Gardu Jati, kawasan Andir, diadakan satu event Zumba Red Zone dalam rangkaian Pesona Andir 2016 dengan konsep unik yang diwarnai dengan senam Zumba bertemakan Army dan hijab berlook. Serta di dalamnya ada kompetisi untuk memperebutkan berbagai macam hadiah menarik dan piala dari Ketua PKK Kota Bandung, yaitu Ibu Atalia Praratia Kamil. Hai pemirsa Bandung TV, ketemuan barengan Anggi Durian dan kali ini saya sedang berada di Hotel Gino Perucci, tepatnya di acara Zumba Red Zone Party. Ya, ini adalah Pesona Andir 2016 dan sekarang di samping saya sudah ada Bapak Kiki sebagai ketua acara dan Pak Sony sebagai ketua PIC. Oke, nah kalau ini bodyguard saya ya. Oke, Pak Kiki, apa sih tujuannya acara Zumba ini diadakan di Gino Perucci ini? Kita mengadakan acara Zumba Party ini di Gino Perucci ini tidak lain hanya untuk memberikan kepada masyarakat bahwa olahraga itu bisa dilaksanakan dengan happy. Nah, Zumba ini adalah salah satu olahraga yang happy, jadi menyenangkan masyarakat dan memberikan kesehatan kepada tubuhnya. Dan itu kita melaksanakan ini sepenuhnya dukungan daripada pelaksanaan Kecamatan Andir. Dan juga kami mendapat dukungan penuh dari Ketua PKK Kota Bandung, yaitu Ibu Atalia yang sudah tadi pembukaannya oleh beliau. Dan ini yang pengen saya tanyakan nih, kenapa sih temanya Army gitu nih? Mas Sony mungkin bisa menjelaskan kenapa sih temanya Red Zone Party gitu? Karena mungkin Army sekarang lagi tren banget ya, dimana-mana semuanya pada pengennya pakai Army. Nah itu juga kita angkat juga karena kemarin kan ada Zumba Zombie. Nah sekarang kita coba angkatnya dari segi arminya, jadi segi maconya kita liatin, tapi dengan gerakan-gerakan tarian yang oke. Baik kalau begitu Pak Sony, Pak Kiki, Bapak, kasih ya sudah ngobrol bareng bersama saya dan ternyata pemirsa itu dia tadi kilas dari Zumba Zombie Red Zone Party 2016 Andir 2016 langsung di Gino Perucci Bandung. Thank you. Ya pemirsa, kali ini sekarang saya sedang berada di tengah-tengah peserta dari Zumba Red Zone Party yang memang semuanya menggunakan kostum Army. Wow, kita coba tanya langsung sama salah satu peserta ya. Sini deh.
Gimana perasaannya ikutin Zumba Red Zone Party? Amazing banget ya. Cucut. Makin keren kan? Pokoknya memang makin luar biasa sekali Pesona Andir 2016 ini. Dan ternyata untuk pemirsa yang di rumah yang memang doyan banget, hobi banget dengan yang namanya Zumba, ayo tingkatkan lagi Zumbanya. Kalau ada lagi yang kayak gini, ikutan ya. Oke, dadah dong, dadah semuanya, dadah, Terima kasih Anggi Durian atas liputannya, ini bikin kita pengen semangat untuk berzumbaria nih habis dari sini. Tapi kita tidak boleh langsung berpisah nih, satu informasi sudah kita tayangkan untuk Zumba, tapi masih ada informasi yang lainnya. Iya, di segmen berikutnya kita akan berinteraksi bersama Anda di 7214214. Dan juga kita akan lebih mengenal narasumber kami dari mana. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. Warung nongkrong Oke Bro. Menu andalan, steak, lontong ngebul, hot pot, nasi liwet Oke Bro. Fasilitas, mini studio Oke Bro, wifi gratis, dan juga tersedia ruangan VIP. Program heboh setiap hari Jumat, makan bayar sesukanya setiap pukul 13 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk menu mie racik. SMK ICB yang telah terakreditasi A menerima murid baru tahun ajaran 2016-2017. Pendaftaran dibuka bulan April hingga Juli 2016. Buat kamu yang suka wisata, kamu bisa ambil jurusan perjalanan wisata, jasa boga, dan perhotelan. Yang suka dengan dunia teknik, kamu bisa ambil jurusan teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motornya, binaan Yamaha loh. Atau kamu bisa pilih teknik komputer jaringan, seperangkat lunak, farmasi, dan yang terbaru ada keperawatan. Buat kamu yang ingin terjun di dunia perkantoran, kamu bisa masuk jurusan administrasi perkantoran, akuntansi, dan niaga yang sudah bekerja sama dengan Jogja Department Store. Buruan, daftarkan diri kamu ke SMK ICB sekarang juga. Miracle Glutaskin dari Dr. Umi Amiza, Health, Beauty, and Stamina, kini hadir dengan glutathione dan kolagen, dapat membantu Anda mendapatkan kesehatan, kulit yang cerah, dan stamina yang meningkat. Aman untuk laki-laki, wanita, anak-anak, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Terbukti dapat membantu memperbaiki penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, dan berbagai penyakit lainnya. Juga dapat membantu Anda melepaskan diri dari tergantungan pada rokok. Juga pada wanita yang sulit mendapatkan keturunan, insya Allah bisa dibantu mendapatkan keturunan. Juga dapat membantu kesehatan kulit Anda sehingga lepas dari jerawat, komedo, dan lain sebagainya. Juga dapat meningkatkan stamina sehingga Anda dapat beraktivitas sehari-hari dengan baik. Alhamdulillah, dengan Miracle Glutaskin, penyakit mah dan alergi saya sekarang sudah sembuh. Stamina terjaga, touring makin oke. Miracle Glutaskin, temukan keajaiban dalam diri Anda. Minum Miracle Glutaskin tiap hari, dapatkan kesehatan, kulit yang cerah, dan stamina meningkat. Miracle Glutaskin, temukan keajaiban dalam diri Anda. Bulan Mei ini identik dengan bulan pendidikan. Yang pertama, kalau kita lihat 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional, 17 Mei Hari Buku Nasional, 20 Mei sebentar lagi kita akan sambut adalah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini kami akan membahas mengenai lembaga pendidikan yang ada di Kota Bandung yang ternyata skalanya sudah berkualitas standar yang tinggi, kemudian juga akan banyak memberikan informasi untuk Anda. Kami sudah kehadiran 3 narasumber yang datang dari Universitas Pasundan,
dan mereka adalah dari Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Kita akan menyapa 3 narasumber kami yang di sini, mulai dari ladies first mungkin ya, Dina ya. Iya, saya akan menyapa dulu untuk narasumber pertama ini dari Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Ini ada Ibu Dr. Hajah Isnaini NSE MSI. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih sudah hadir di Bandung TV. Dan kemudian narasumber kedua kami ini ada Bapak Wasito Sarjana Ekonomi MSIR, Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Selamat pagi Pak. Selamat bergabung bersama kami. Dan kemudian di samping Krisanti ada siapa? Di samping saya ada Bapak Dr. HT Saipudin SE MSI. Beliau adalah sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpas. Ternyata Unpas untuk dalam naungan Fakultas Ekonomi kita punya 3 konsentrasi program, ada 3 prodi ya. 3 prodi ya. Kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai setiap program studi pasti punya keunggulan masing-masing. Kalau bisa kita ceritakan kepada pemirsa di rumah, ini mungkin anak-anak SMA sedang bingung untuk cari tempat kuliahan yang oke, apalagi konsentrasinya adalah di Fakultas Ekonomi. Mungkin dari Ibu Isnaini dulu dari program akuntansi ya Bu ya, untuk bisa membahasnya terlebih dahulu. Silakan Bu. Keunggulan kami yang pertama menyangkut SDM. Baik. Kebetulan dosen kita hampir lebih dari 60% itu bergelar S3 dan 100% sudah S2. Jadi sudah terpenuhi standar untuk kami bisa memberikan hasil yang optimal tentang proses pendidikan di S1. Kemudian keunggulan kedua adalah menyangkut bahwa banyak sekali alumni kami yang terserap di tenaga kerja. Kami melakukan tracing studi di beberapa tempat pemakai tenaga kerja, dan mereka banyak memberi masukan kepada kami, terutama apa kebutuhan mereka, apa yang dibutuhkan mereka, kemudian kita adopsi dan kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita melakukan tracing studi. Oke, baik. Sekarang kita akan lebih mengenal ke program studi manajemen nih. Siapa tahu di antara pemirsa atau para anak-anak SMA ini mau milihnya mau prodi manajemen nih. Mungkin yang akan dijelaskan langsung sama Ketua Prodinya Bapak Wasito nih Pak. Untuk dari SDM-nya bagaimana nih? Kalau ini untuk akuntansi udah 60% udah. Ya, saya kira sama-sama hampir sama ya, karena di kami memang prioritasnya adalah pengembangan SDM. Jadi untuk S3 itu kita selalu terus tambah, persentasenya kurang lebih sama, sekitar 60 lebih. Kemudian untuk di samping itu juga sertifikasi dosen. Ya. Sertifikasi dosen itu di manajemen sudah 78%. Kemudian manajemen juga dari sisi akreditasi kita bertiga ini sudah A sama. Baik, luar biasa. Karena ya Pak Dekan kami ini memprioritaskan, karena akreditasi ini merupakan syarat ya bagi keunggulan perguruan tinggi salah satunya, sehingga Pak Dekan ini juga bekerja keras supaya 3 prodi ini sama mempunyai akreditasi. Jadi 3 prodi ini sudah akreditasi A ya? Iya. Oke, luar biasa. Baik, kemudian kita ingin lebih mengetahui nih untuk program studi ekonomi pembangunan nih, ada Bapak Dr. HT Saipudin. Mbak, bisa disampaikan kepada pemirsa seperti apa nih keunggulan program studi ini? Betul, terima kasih sekali apa yang sudah disampaikan oleh rekan dua kami tadi, bahwa ekonomi pembangunan juga adalah sudah terakreditasi A. Dalam hal akreditasi tersebut kita sudah nyampe 3 kali Bu, yaitu dari 2005, 2010 dan sekarang 2015. Alhamdulillah kita juga masih tetap bertengger atau bertahan di posisi A. Kalau kita lihat dari sisi keunggulan kami, sebagaimana bahwa peluang kerja yang sekarang masih cukup bagus, dalam arti itu adalah di lembaga keuangan, maka keunggulan kami itu akan membuka layanan kepada para mahasiswa yang akan masuk. Kami akan mencetak atau akan mendidik calon-calon dari para mahasiswa itu yang akan unggul insya Allah di dalam lembaga keuangan, dalam arti keuangan, baik itu di perbankan ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Di samping itu kita sudah sepakat, sudah ketahui bahwa kita sedang begitu menggalakkannya juga di dalam istilahnya perencanaan ekonomi daerah atau otonomi daerah. Kami juga akan mencetak dari para mahasiswa itu adalah yang unggul, yang kuat, bagaimana mengolah keunggulan daripada potensi-potensi daerahnya itu. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan kami yang memang sekarang sedang begitu istilahnya naik daun gitu. Maka kami insya Allah akan mencetak kebutuhan-kebutuhan daripada lembaga keuangan ataupun dari ekonomi daerah yang sekarang otonomi daerah itu adalah
program studi kami akan menciptakan mahasiswa yang unggul dalam 2 bidang atau kajian tersebut. Gitu. Oke, ini sangat menarik karena memang 3 program studi ini sudah terakreditasi A. Kalau kita lihat perjuangan untuk mendapatkan akreditasi kan harus kerja keras, kemudian harus SDM-nya juga mumpuni, belum lagi harus ngisi borang sana sini ya Pak ya. Itu perjuangan sekali. Jadi apresiasinya begitu baik karena A sudah ada di tangan untuk ketiganya. Nah, untuk mahasiswanya sendiri jika di rumah pemirsa berminat untuk bergabung dengan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, apapun jurusannya, program studinya, apa sih yang akan diberikan kelebihan oleh Fakultas Ekonomi untuk pemirsa di rumah? Ibu atau Bapak silakan. Kami kebetulan prodi akuntansi mempersiapkan sumber daya mahasiswa nanti adalah siap dan dia siap bekerja, punya kompetensi profesional. Kami sudah menyiapkan beberapa upaya. Yang pertama adalah kami mencoba menyiapkan bahwa kurikulum kami itu sudah berbasis internasional. Kita menggunakan International Education Standard. Kebetulan kita punya asosiasi dari luar negeri. Dia sudah memberikan semacam guideline bagaimana mata kuliah apa saja bisa diajarkan yang punya level internasional. Yang kedua, kita melakukan kerjasama dengan lembaga internasional. Kita melakukan hubungan dengan ACCA. Jadi diharapkan mahasiswa yang sudah mendapatkan sertifikasi nanti itu bisa bekerja di tempat internasional karena kita sudah mau mengarah kepada MEA, Master Ekonomi ASEAN. Itu upaya-upaya kami. Kemudian ketika kami berupaya mendekatkan dengan para pengguna dengan melalui berbagai macam event, dan kami sendiri di Prodi Akuntansi melakukan kerjasama dengan universitas dari luar negeri, misalkan UIT Emara, Filipina, dan beberapa perguruan-perguruan tinggi yang ada di luar negeri melalui pengiriman mahasiswa ke Unpas dan kita ngirim ke luar gitu. Jadi memang kerjasama internasionalnya juga sudah jadi target kami. Sejauh ini kesulitan apa sih yang ditemukan oleh para ketua prodi untuk bagaimana bisa meningkatkan kerjasama internasional? Karena kalau kita tahu Universitas Pasundan ini tidak pernah berhenti untuk selalu menjalin kerjasama internasional. Pak Wasito? Ya, kebetulan kalau kerjasama internasional memang ketentuannya adalah dilakukan oleh Unpas universitas, baru nanti di breakdown kepada fakultas. Selama ini memang Unpas sudah cukup konsisten dan meningkatkan kerjasamanya. Bahkan bukan hanya Asia, sudah sampai Eropa Timur, bahkan sudah termasuk Eropa. Sehingga di Unpas ini ada mahasiswa kelas khusus internasional dari seluruh dunia tadi. Jumlahnya juga sudah cukup banyak. Baik, saya akan ke Pak Dr. Helteta Sopodin. Ini mungkin dari Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan nih Pak. Untuk memfasilitasi sebagai daya dukung yang paling penting, prioritas juga untuk mendukung daripada kegiatan para mahasiswa untuk fasilitas secara akademis bagaimana nih Pak? Iya, sebenarnya ini bukan hanya di program studi ekonomi, artinya di Fakultas Ekonomi bahwa dalam arti istilahnya untuk mewadahi minat dan bakat daripada mahasiswa, di kami itu ada lembaga kemahasiswaan yang dikatakan KMFE. Itu ada yang di tingkat fakultas, ada yang di tingkat program studi. Kalau yang di tingkat fakultas itu namanya BPM, itu adalah Badan Perwakilan Mahasiswa. Yang kedua adalah LKM, Lembaga Keuangan Mahasiswa, dan LEM, Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Sementara untuk di 3 program studi, yaitu di kami di Ekonomi Pembangunan, namanya kelembagaannya adalah Himaspa. Mungkin nanti di akuntansi kalau nggak salah itu adalah HIMA, sementara untuk di manajemen itu adalah HIMA. Jadi itu adalah suatu wadah untuk menyediakan istilahnya, dalam arti si mahasiswa itu tidak hanya jago atau mampu dalam artinya textbook atau dalam artinya listening theory, tapi ketika ingin mengembangkan dari sisi minat dan bakat, kami sudah mewadahinya. Jadi di sana ada yang misalkan dia senang olahraga, kami fasilitasi gitu ya. Dia senang di dalam seni, kami juga fasilitasi. Apalagi tadi di samping di tingkat program studi fakultas, di universitas juga demikian gitu. Jadi itu adalah satu wadah untuk istilahnya kemampuan untuk menggali istilahnya namanya potensi-potensi yang ada di
mahasiswa itu sendiri gitu. Oke, baik. Iya. Berarti terfasilitasi ya untuk Iya. kegiatan secara akademis atau teoritisnya iya gitu, untuk praktisinya iya Iya, juga betul ya, luar sekali. biasa Iya, sekali. iya. Dan satu lagi yang paling diinformasikan dan ditunggu-tunggu pemirsa mungkin ya, untuk wilayah lokasinya kan yang di Taman Sari Pak ya, Universitas Betul, Sundani iya, ya. iya. Kira-kira di bulan apa sih Pak ini akan terjadi untuk penerimaan mahasiswa ini? Untuk penerimaan mahasiswa baru, insya Allah sebenarnya sudah mulai dari sekarang. Kami dalam arti ini bertangan penerimaan mahasiswa baru sebenarnya ada 3 jalur. Tiga jalur. Satu jalur yang memang melalui tes itu biasanya terintegrasi dari Universitas Pasundan. Yang kedua itu juga kami juga menerima insya Allah itu dari negara yang dikatakan itu adalah program bidik misi. Baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga juga kita menerima seperti tadi menyalurkan untuk minat dan bakat. Itu adalah penelusuran kemampuan dari mahasiswa atau yang setelah itu adalah PMDK. Nah, dengan program studi tadi insya Allah kami juga bisa menyeleksi dari para mahasiswa, terutama itu yang dari PMDK, karena memang calon untuk yang mahasiswa masuk ke fakultas ekonomi ketika program studi itu kalau yang PMDK itu ada syarat minimalnya dari sisi baik itu dari akademik ataupun punya potensi yang minat dan bakatnya. Itu adalah para mahasiswa yang masuk ke fakultas ekonomi. Jadi bukan hanya dari sisi jalur kemampuan dari tes begitu. Baik, itu inovasi penting tuh buat para pemirsa. Buat untuk Anda yang memang ingin berminat bergabung dengan Universitas Pasundan, apalagi untuk Fakultas Ekonomi, ternyata sudah ada banyak program yang memang bisa Anda ikuti untuk bisa bergabung. Nah, apalagi informasi yang akan mereka berikan untuk Anda pemirsa di rumah, tentunya masih banyak informasi lainnya. Anda tidak boleh kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. Internet Marketing Revolution 2016. Hadirilah seminar dan workshop. Bagaimana caranya sehari bikin website, menghasilkan uang dari internet, cara bisnis online yang handal, dan strategi bisnis. Dengan pembicara oleh pelaku usaha internet marketing, properti, dan investor Gede Brawiswas Putra. Early Bird. Sebelum 10 Mei 2016, Rp50.000. Setelah 10 Mei 2016, Rp100.000. Jumat 27 Mei 2016, pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda 63 Arca Manik Bandung. Kontak info Grace ke nomor 081 936 464 231. Menghadapi dunia global dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks, Politeknik Pajajaran menyiapkan mahasiswanya ketika lulus nanti siap menghadapi dunia persaingan yang semakin ketat. Kita berharap mahasiswa kita menjadi insan pojan yang brilian. Berbicara tentang brilian, kita berbicara tentang dua hal, yaitu modal pengetahuan dan juga modal skill yang mereka harus miliki. Kita merancang 3 tahun kurikulum kita untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa kita menjadi pribadi yang brilian. Tahun pertama kita harapkan bahwa mahasiswa kita akan menjadi insan pojan yang tangguh dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Kita harapkan mereka bisa menjadi insan-insan yang diterima dan memiliki integritas yang baik. Pada tahun kedua kita menerapkan work-based learning, di mana mahasiswa kita masuk pada mode pembelajaran yang mendekati kebutuhan dunia industri. Kita memiliki 5 program studi. Program studi yang pertama adalah perbankan, memiliki bank mini, di mana mahasiswa kita berkutat pada suasana kerja perbankan dan mereka melayani dengan cara-cara yang sesungguhnya yang dilakukan di perbankan.
Kita juga memiliki program studi yang kedua, yaitu Prodi Akuntansi, di mana mahasiswanya kita harapkan mampu merancang proses bisnis. Salah satunya adalah kita memiliki laboratorium berupa minimarket. Mereka bisa men-setup dari awal, melakukan proses, menghitung rugi laba, dan sebagainya yang sangat dibutuhkan di dunia nyata. Kita juga memiliki prodi perhotelan, di mana kita membangun sebuah laboratorium dengan memiliki fasilitas seperti layaknya sebuah hotel, dan akan menjadi praktek mahasiswa seolah-olah mereka mengelola hotel. Lalu kita memiliki prodi sekretaris, di mana prodi sekretaris kita harapkan nanti masuk dalam satu suasana pembelajaran seperti masuk dalam suasana kantor yang sesungguhnya. Prodi yang terakhir adalah prodi teknik komputer, yang kita harapkan anak-anak kita mendapatkan suasana kerja seperti seorang engineer bekerja pada satu perusahaan jasa instalasi. Kita harapkan dengan program tahun kedua, anak-anak sudah siap untuk bekerja. Pada tahun ketiga, kita harapkan bahwa anak-anak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Selain menyiapkan mahasiswanya siap bekerja, kita juga menyiapkan mahasiswa kita siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemirsa Bandung TV, terima kasih atas kebersamaan Anda masih dalam program kami Halo Halo Bandung, Karos Banduna, dan kami menunggu interaksi dari Anda di 7214214. Sekali lagi baru Anda bergabung bersama kami membahas mengenai mengenal lebih dekat dengan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Ya, kita akan langsung bergabung dengan ketiga narasumber kami kembali. Saya akan menyapa dari Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, dari Ibu Dr. Haja Isnaini, SMSI. Ibu, sekarang kita ketahui nih, untuk perekonomian global tentunya kita akan menghadapi sebuah daya saing yang sangat kuat sekali ya. Indonesia masih jauh tertinggal dengan perekonomian dengan negara-negara tetangga. Untuk Singapura, untuk bahkan untuk tertinggi Jepang dan Amerika, prosentasenya sudah 7%. Gitu. Artinya bahwa ini ada sebuah indikator di dalamnya, termasuk pencetakan para entrepreneur, para pengusaha. Lalu yang diharapkan dari lembaga pendidikan adalah bagaimana mencetak pada para lulusan ini mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur, termasuk Provinsi Jawa Barat mendukung pencetakan 100.000 wirausaha nih. Satu hal yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah memang memfasilitasi para mahasiswa-mahasiswinya ini untuk bagaimana mengembangkan jiwa usaha ini. Apa yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi khususnya dari akuntansi? Di prodi akuntansi kita punya mata kuliah kewirausahaan ya, di mana mata kuliah ini mengajarkan bagaimana mahasiswa mempunyai jiwa untuk berwirausaha, karena kita cukup tahu bahwa wirausaha itu mampu menopang kehidupan bangsa. Nah, kemudian upaya yang kita gunakan yaitu atau kita lakukan adalah kita mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang punya jiwa entrepreneurship, kita fasilitasi, mereka ketemu, diskusi dengan kita, adalah satu semacam asosiasi, bukan asosiasi, semacam klub kelompok, mereka bertemu, kemudian diskusi dengan dosen-dosen untuk diajarkan bagaimana mengemas sebuah produk, bagaimana menjual sebuah produk, dan bahkan kalau perlu dibuatkan jalur networking kepada siapa saja produk tersebut bisa difasilitasi untuk dipasarkan. Ini upaya-upaya kami. Kemudian di sisi lain kita juga meminta mahasiswa juga belajar bahasa Inggris. Karena sekarang ini entrepreneurship itu salah satunya ditopang dengan dunia maya. Dan dunia maya juga tidak mungkin kita hanya orientasinya di Indonesia, kita orientasinya di negara luar. Maka kita juga punya English Club supaya bisa mensinergikan kebutuhan antara entrepreneurship, antara IT, antara kebutuhan untuk melakukan komunikasi. Oke, luar biasa. Di manajemen sama juga, Pak? Bisa menambahkan. Silakan. Pertama memang di kurikulum, kedua untuk dosen pengajarnya itu tidak hanya dosen pengajar yang teoritis, memang kita datangkan praktisi betul, para pelaku usaha juga, di praktisi dan para pelaku usaha itu yang mengajar di mata kuliah kewirausahaan. Kemudian juga kita adakan pelatihan untuk mahasiswa, sama juga semua ini 3 prodi, ada pelatihan mahasiswa untuk kewirausahaan. Di samping itu juga tadi betul sekali kata Pak Ibu Kaprodi Akuntansi, memang kita untuk menunjang global tadi itu ada manajemen English Club untuk di manajemen, kemudian di akuntansi juga ada untuk mahasiswa, untuk klub itu dilakukan setiap minggu. Kemudian juga ada ini kami canangkan di Fakultas Ekonomi itu ada ini 1 hari berbahasa Inggris, hari Kamis, English Day.
Kamis Inggris ya Pak Kamis ya, Inggris, di ya. Ridwan Kamil. Nah, Dari betul, mulai betul, mengajar sampai mahasiswanya harus menguasai bahasa Inggris gitu Iya. Pak ya. Itu bukan berarti harus bahasa Inggris full, artinya di situ mahasiswa supaya mulai gitu, berani lah gitu ya, nanti menjadi kebiasaan. Ya, itulah yang dilakukan untuk entrepreneur. Mungkin ditambahkan Pak. Ya, ini mengenai tadi mengenai entrepreneurship, bahwa di kami dalam arti di Fakultas Ekonomi sudah suatu terbentuk kelompok, yang itu para mahasiswa ketika untuk jiwa kewirausahaan itu sudah terbentuk, dibikin juga kelompoknya, malahan dari para mahasiswa kami itu sudah beberapa kali mendapat penghargaan dalam jiwa kewirausahaan itu, baik itu yang dilaksanakan oleh lembaga yang namanya lembaga keuangan, itu adalah Bank Mandiri sudah memberikan fasilitas kepada para mahasiswa itu yang mempunyai inovasi-inovasi baru di dalam kewirausahaan sebagai produknya. Misalkan di tahun-tahun sebelumnya itu para mahasiswa menciptakan produk dari jiwa kewirausahaan itu dari yang namanya singkong gitu ya. Biasanya kan kalau singkong itu hanya istilahnya mungkin paling kalau ininya paling modernnya itu dibikin keripik gitu ya. Tapi dengan inovasi-inovasi sentuhan dan para mahasiswa, dengan tadi berkolaborasi dengan para dosennya yang tadi juga disampaikan oleh para bapak-bapak ini, bahwa dosen kami itu bukan hanya istilahnya dari ada dari istilahnya pihak yang khusus sekali menangani hal yang demikian. Itu kalau nggak salah nama produk yang diciptakan masih Kasapa ya Pak. Kasapa itu iya. Itu adalah produk inovatif berarti di situ. Iya, betul sekali. Juga sekali untuk di bidang perbankan juga. Kami juga mempunyai bank mini yang sebagaimana tadi kemukakan, karena banyak juga dari sisi praktisi, kami juga mendatangkan para dosennya khusus yang mengenai demikian itu. Itu adalah bank mini kerjasama juga dengan Bank Mandiri, sehingga di perbankan langsung. Betul, iya. Itu adalah kalau kita lihat untuk dua yang salah satunya yang sudah begitu cukup berkembang gitu ya, dalam arti berkembang itu yang banyak diminati oleh mahasiswa, itu adalah kewirausahaan dan di perbankan itu sendiri. Baik, jadi bisa dapat disimpulkan bahwa ternyata pengajar-pengajar yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan adalah semua para expert ya. Betul ya Pak dan Ibu, iya. tentunya Anda tidak perlu khawatir lagi, sumber daya manusia yang ada di sana begitu oke, fasilitasnya juga sangat memadai, kerjasama internasional bahkan nasional pun sudah dijalin oleh Universitas Pasundan, khususnya Fakultas Ekonomi. Terakhir sebelum kita berpisah, singkat Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Mulai dari Bapak untuk bergabung nih Pak dengan Fakultas Ekonomi. Singkat saja. Jangan salah lagi kepada para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang itu di ekonomi pembangunan sudah 3 kali terakreditasi A, itu adalah menjadikan suatu ciri yang dimana tidak semua lembaga yang ada di kita itu, terutama misalkan perbankan atau BPK, itu tidak akan menerima lulusan dari suatu perguruan tinggi yang terakreditasi B. Jadi di Fakultas Ekonomi, yaitu di program ekonomi pembangunan, itu sudah terakreditasi A. Jadi tidak ada masalah lagi ketika si calon atau yang nanti sudah lulus dari ekonomi pembangunan itu menjadi suatu terhambat gitu. Karena itu adalah sudah terakreditasi A. Masa depan cerah ya Pak ya. Awas, silakan singkat. Ya, terima kasih. Yang pertama, akreditasi A memang betul sekali itu menjadi persyaratan, kita juga sudah 3 kali. Yang kedua, untuk manajemen sudah dapat ISO 9000. Wow, luar biasa. 2015. Jadi standarnya sudah internasional. Itu saya kira tidak perlu diragukan lagi, dan untuk mendaftarnya juga bisa online. Bisa online, Tidak perlu datang juga sudah bisa. Sudah gampang lagi ya. Standar internasional lagi, jangan salah. Oke, baik. Dari Ibu Isna ini silakan. Kami tunggu para lulusan SMA untuk bergabung di Prodi Akuntansi. Kami siap mencetak sumber daya yang kompeten, profesional, berwawasan global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan budaya Sunda. Alhamdulillah ada nilai Islam dan juga budaya Sunda. Jadi nggak internasional saja yang dikejar, budaya lokal Islam juga. Baik. Dan pemirsa, sepertinya
kita tidak bisa berlama-lama lagi, walaupun banyak informasi yang masih tertahan, Anda bisa langsung kunjungi websitenya ya Pak ya. Anda juga yang tidak sabar untuk melihat kampusnya seperti apa, silahkan datang. Atau Anda mau browsing dulu, gampang, tinggal ketik di mesin pencari Unpas Bandung, pasti semua ada gambarnya di sana. Dan terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Semoga Anda, para generasi muda yang masih galau mau kuliah di mana, sudah tahu harus memilih sebagai tujuan hidup adalah Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Krisanti dan saya Dina Krisna, berikut untuk ketiga narasumber kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensinya dan halo Bandung. Karaos Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.